Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Sobat ASN, kembali lagi di podcast kami, ASN Berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa dan bagaimana pelayanan publik berakhlak. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing dari narasumber kita. Yang pertama ada Mas Putu Aryawan, silakan. Halo, baik izin perkenalkan diri. Nama saya Ibu Aryawan, penempatan di BPDD kelas 2 Papua. Selamat pagi, Mas Putu Aryawan. Selanjutnya ada narasumber kedua kita, Mas Andra. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Izin mengulang diri, nama saya Andra Pramudia Putra Mardika dari kantor UPPU Kelas 3 Dobo. Halo, Mas Andra. Selanjutnya ada narasumber ketiga kita, Mas Putu Agus. Selamat pagi semua, izin memperkenalkan diri, nama Ibu Tua Agus Sudiarta, bertugas di kantor UPBU kelas 3 Kimam. Dan narasumber kita yang terakhir ada Mas Andika. Silakan, Mas. Oke, makasih Mbak Elsa. Nama saya Andika Syafira Maja dari kantor UPP kelas 3 Singkil. Itu di sekitar Aceh Singkil. Makasih. Terima kasih, Mas Andika. Wah, ini penempatannya cukup jauh-jauh ya, kita LDR. Oke, mengenai ASN berakhlak, saya udah nyiapin beberapa pertanyaan nih untuk beberapa narasumber kita. Yang pertama, mengapa menurut Anda pelayanan publik harus berlandaskan nilai-nilai berakhlak? Kali ini saya mau nanya ke Mas Putu dulu, Mas Putu Aryawan. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Nah, menurut pendapat saya, pelayanan publik harus berlandaskan nilai-nilai berakhlak dikarenakan nilai-nilai tersebut sudah menjadi fondasi moral, profesional, dan etis bagi seorang aparatur sipil negara atau yang biasa dikenal dengan sebutan sebagai ASN dalam melayani masyarakat secara adil, berkualitas, dan berintegritas. Adapun nilai-nilai berakhlak yang pertama itu ada orientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif, harmonis, dan kompeten. Nah, yang di mana nilai-nilai itu yang nantinya akan mendorong ASN untuk melayani masyarakat dengan tulus dan responsif, bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan dan keputusan yang diambil, selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan diri, menjaga hubungan kerja yang baik dan menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kesetiaan kepada bangsa dan instansi, cepat beradaptasi terhadap perubahan dan keputusan publik. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai dasar dalam bekerja, tentunya diharapkan pelayanan publik akan lebih efektif, bersih, berfokus pada kepentingan masyarakat, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai berakhlak akan menciptakan birokrasi yang humanis, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan. Mungkin sekian Kak pendapat saya mengenai pelayanan publik yang harus berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Oke, terima kasih Mas Putu Aryawan. Pembukaan yang cukup baik dan dengan bahasa yang sangat-sangat jelas. Mungkin teman-teman ASN di sini bisa langsung mengerti ya apa itu eh, pelayanan ASN berakhlak. Oke, selanjutnya pertanyaannya, apa dampak dari pelayanan publik yang tidak berakhlak terhadap masyarakat dan instansi pemerintah? Kali ini saya mau tanya ke Kak Andra dulu deh. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya tentang dampak yang terjadi jika pelayanan publik yang tidak berakhlak terhadap masyarakat dan instansi pemerintah itu sendiri. Yang pertama bagi dampak terhadap masyarakat itu yang pertama kehilangan kepercayaannya. Jadi masyarakat yang tidak percaya pada aparatur negara atau ASN dan juga lembaga pemerintah akan merasa tidak dilayani dengan adil, jujur, ataupun terhormat. Biasanya kan ketika seorang dilayani dengan tidak adil ataupun dengan tidak jujur, maka akan timbul rasa tidak percaya dan akan rasa terkait dengan penolakan akan pelayanan. Yang kedua yaitu terjadinya ketidakpuasan dan kekecewaan. Tentunya pelayanan yang buruk dan tidak beretika akan menimbulkan
sebuah ketidakpuasan publik, bahkan bisa memicu kemarahan ataupun protes sosial. Dan selanjutnya ada juga ketidakadilan sosial. Biasanya jika pelayanan yang tidak dijalankan secara adil dan berintegritas, maka akan diuntungkan salah satu pihak saja. Misalnya salah satu kelompok tertentu bisa diistimewakan, sementara ada kelompok lain juga yang merasa dirugikan dan akan menyebabkan sebuah ketimpangan sosial. Dan selanjutnya ada juga dampaknya, yaitu terkait dengan kerugian ekonomi dan waktu, yaitu masyarakat bisa dirugikan secara finansial ataupun secara waktu jika pelayanannya lamban dan juga tidak profesional ataupun korup, misalnya pungli ataupun gratifikasi. Selanjutnya dampak bagi pemerintah itu sendiri, bagi instansi pemerintah, yaitu yang pertama penurunan terkait dengan kredibilitas dan juga reputasi, di mana instansi yang dikenal memberikan pelayanan yang tidak beretika ataupun tidak berakhlak ini sendiri, yaitu akan kehilangan kredibilitas di mata publik dan juga akan sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatnya pengawasan eksternal, di mana instansi dengan rekam jejak yang buruk akan lebih sering diawasi oleh lembaga pengawas ataupun masyarakat sipil, di mana hal itu bisa mengganggu stabilitas operasional. Dan yang ketiga yaitu turunnya semangat kerja pegawai, di mana jika nilai moral ini diabaikan dalam pelayanan publik, maka budaya kerja negatif akan terbentuk dan akan merusak semangat, loyalitas, serta integritas dari pegawai yang lain. Untuk selanjutnya, terkait dengan dampak ini yaitu potensi akan sanksi hukum dan juga sanksi administratif, di mana pelayanan publik yang tidak berakhlak, apalagi jika melibatkan pelanggaran hukum, baik itu secara korupsi, diskriminasi, dan lain-lain, bisa menyebabkan pejabat atau instansi yang terkait ataupun institusi terkait dikenakan sanksi ataupun hukum dan administratif. Baik, terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Oke, sedikit nih Kak Andra, boleh nggak saya nanya di luar pertanyaan saya yang formal? Ini kan pertanyaan untuk Kak Andra tadi itu eh, sangat dekat ya sama yang terjadi di sekitar lingkungan kita nih. Pernah nggak Kak Andra ngerasain eh, akibat dari perilaku ASN yang nggak berakhlak itu? Ya, baik, terima kasih. Tentunya pernah ya, saya merasakan terkait dengan perlakuan dari ASN yang tidak berakhlak, yaitu tidak mengedepankan tidak mengedepankan pelayanan, lebih mengedepankan terkait dengan finansial mungkin, mungkin yang membayar lebih akan didahulukan dibandingkan dengan yang tidak membayar, seperti itu. Oke, terima kasih banyak banget Kak Andra atas jawabannya. Sangat-sangat jelas dan sangat bisa dipahami ya dengan keadaan di sekitar kita secara langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai berakhlak bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah? Kali ini saya mau nanya ke Bli Putu Agus. Silakan Bli. Baik, izin untuk menjawab. Tadi pertanyaannya Mbak Elsa itu bagaimana nilai berakhlak bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah. Menurut saya, nilai-nilai berakhlak sangat penting karena bisa langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nilai-nilai ini membentuk karakter ASN yang jujur, bertanggung jawab, dan betul-betul melayani masyarakat. Misalnya saat ASN menunjukkan integritas dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah itu bisa dipercaya dan tidak sembarangan dalam mengambil keputusan. Lalu, saat ASN kompeten, bekerja dengan baik dan profesional, masyarakat pasti akan merasa puas dan percaya bahwa pelayanannya bisa diandalkan. Nilai-nilai seperti harmonis dan kolaboratif juga penting saat masyarakat merasa dihargai, diajak komunikasi, dan dilayani dengan ramah. Itu bisa membangun kedekatan emosional antar masyarakat dan ASN. Nah, dari situlah muncul rasa kepercayaan.
Dan yang paling penting itu orientasi pelayanan, di mana ketika ASN benar-benar menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama, maka masyarakat akan merasa diperhatikan dan dilayani dengan tulus ikhlas. Jadi kalau semua nilai berakhlak ini diterapkan secara konsisten, menurut saya itu yakin akan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Baik, sekian Mbak Elsa, terima kasih. Makasih banyak Beli Putu pendapatnya. Cukup menarik dan ini ya, eh, bisa sangat kita pahami sebagai mungkin banyak yang belum tahu apa itu ASN berakhlak ya dari Kak Putu ini bisa kita tahu gimana sih nilai berakhlak itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN dan pemerintah. Terima kasih Kak Putu. Selanjutnya, selanjutnya pertanyaan saya, mengapa penting bagi ASN untuk menempatkan integritas dan etika dalam setiap pelayanan? Kali ini saya mau tanya sama narasumber terakhir kita, Kak Andika. Silakan, Kak. Ya, jawabannya. Pertanyaan sangat bagus sekali ya buat Mbak Elsa. Saya akan menjawab pertanyaannya ya, karena ini sebenarnya kunci utama ASN kan pada dasarnya bagus di wajah masyarakat. Kalau kita tidak punya integritas, artinya kan kita nggak jujur ya, terus suka manipulasi, terus nyari keuntungan pribadi, pelayanan publik bisa rusak jadinya. Misalkan masyarakat datang berharap dilayani dengan baik, eh, malah tahu-tahu dipersulit atau dimintain uang lebih. Itu langsung bikin kepercayaan masyarakat ke pemerintah tuh jadi hilang gitu loh, Mbak. Terus juga soal etika kan, ini juga nggak kalah penting. ASN juga harus bisa menghormati setiap orang yang dilayani, kemudian juga bersifat sopan, sabar, dan nggak diskriminatif. Karena masyarakat yang dilayani kan macam-macam latar belakangnya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa negara hadir untuk semua latar belakang masyarakat yang berbeda-beda. Kalau dua hal ini kalau dari dua hal ini integritas dan etika dijalankan, pasti pelayanan akan bersih, adil, terus masyarakat juga merasa dilayani dengan baik, dan pada akhirnya juga membuat orang percaya sama pemerintah, terus masyarakat juga mau ikut peraturan-peraturan yang ada dan dibuat oleh pemerintah, terus juga mau bekerja sama juga dengan pemerintah. Jadi intinya integritas sama etika itu bukan cuma aturan tertulis buat ASN, tapi fondasi moral biar pelayanan publik benar-benar bermanfaat dan enggak nyakitin rakyat eh, atau menyusahkan rakyat gitu. Sekian dari saya, Kak. Itu sih, Kak. Makasih. Oke, Kak Andra. Sorry. Kak Andika, terima kasih banyak pendapatnya. Oke. Kebetulan sedikit lagi waktu kita akan habis, jadi dapat saya simpulkan ya dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sangat-sangat bagus dari empat narasumber saya ini. Saya simpulkan bahwa pelayanan publik itu harus sangat-sangat harus berakhlak karena itu adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang berintegritas, profesional, dan dipercaya masyarakat. Jadi, nilai-nilai berakhlak itu membantu ASN untuk memberikan pelayanan yang adil, transparan, manusiawi, dan bertanggung jawab, serta mendukung terciptanya reformasi birokrasi yang efektif. Jadi kita bisa setidaknya menghindari perilaku-perilaku ASN yang tidak berakhlak atau yang selama ini bisa kita temui di sekitar lingkungan kita. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber saya.
atas kesempatan dan waktunya kali ini untuk berbincang-bincang sedikit mengenai podcast ASN Berakhlak kita. Saya Elsa Nasya Sihombing. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat membawakan podcast kita kali ini. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Kak.